Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Hanafi Al-Hafidz, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Pakis Haji, yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Pakis Haji, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Pakis Haji. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya kita semua bisa hadir di sini dalam rangka halal bihalal keluarga besar SMK Negeri 1 Pakis Haji yang dilaksanakan di Aula Tercinta Kamis 27 April tahun 2023. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga mari kita haturkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita tergolong sebagai umatnya yang nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami selaku pembawa acara izinkanlah untuk menyampaikan susunan acara halal bihalal pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang keempat adalah mau'idatul hasanah. Acara yang kelima adalah penutup. Dilanjutkan acara yang terakhir adalah musafakah dan ramah tamah. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara halal bihalal pada siang hari ini dengan bacaan umul khitab secara bersama-sama. Al-hadaniyah fi syafaati Rasulillah bi ridholillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Ahinna Baginda dari Aceh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah kami sampaikan kepada Ahina Baginda dari Aceh atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakannya. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Kepala SMK Negeri 1 Pakesaji. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Bambang Winiharto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Nafi beserta adik yang melantunkan ayat suci Al-Quran tadi. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Pakesaji, Bapak Dr. Andes Sugiono. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Pakesaji. Marilah kita senantiasa menambahkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana rahmat, nikmat, hidayah dan anugerahnya kepada kita semua yang setiap saat
kita rasakan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang aula SMK Negeri 1 Pakis Aji dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan terlimpahkan pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang sangat berkesan buat kita semua. Hari ini merupakan H+4 atau H+5 dari Idul Fitri. Kita semua bisa rawuh di ruang aula ini untuk melaksanakan halal bihalal itu bermula dari puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh. Memang puasa itu banyak kita dengarkan bahwa itu adalah puasa wajib bagi umat Islam. Tapi sebetulnya kalau kita mengambil dari salah satu ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan seperti itu bahwa puasa ini diperuntukkan bagi kita yang betul-betul beriman. Nanti mungkin Ustadz Hanafi akan memperjelas. Jadi kita beriman itu kita diwajibkan untuk puasa. Setelah kita melaksanakan puasa, harapannya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Sehingga boleh dikatakan ada premis yang lain bahwa orang beriman belum tentu bertakwa. Mungkin nanti istilahnya bisa diperjelas itu. Sehingga kalau teman-teman kemarin itu istilahnya ada, mohon maaf ini saya selingi guyon, ada yang cari angin dan lain sebagainya, mungkin ini nanti golongannya termasuk yang beriman atau enggak kan begitu. Ini. Kenapa itu saya ungkapkan karena masih dalam hari raya sehingga nanti kalau itu salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kan begitu, enak gitu. Terus yang kedua, bahwa ditegaskan puasa diperuntukkan bagi orang yang beriman itu adalah suatu istilahnya status kita. Status kita adalah orang yang beriman. Terus dimintai semacam komitmen agar melaksanakan tugas puasa wajib Ramadan sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita kembalikan pada diri kita bahwa kita keluarga atau pengelola SMK Negeri 1 Pakis Aji itu jelas status kita. Tapi kita dimintai semacam komitmen bagaimana bisa melaksanakan tugas itu dengan baik sehingga muaranya ke kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Pakis Aji. Nah, kalau status atau posisi kita tidak sebagai guru atau tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Pakis Aji, untuk meningkatkan itu istilahnya kan mungkin kesunahan kan gitu. Tapi bagi kita, Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan yang posisinya adalah pengelola lembaga SMK Negeri 1 Pakis Aji, maka kami harapkan betul-betul mempunyai komitmen untuk mewujudkan SMK Negeri 1 Pakis Aji menjadi lembaga yang bermutu dalam hal mendidik putra-putri bangsa atau masyarakat yang dititipkan ke kita. Nah, momentum Lebaran ini agar apa yang kita lakukan itu bisa lebih efektif,
maka perlu adanya kebersihan hati. Apapun yang mengotori hati kita, itu muaranya adalah kalau kita telusur jenisnya banyak sekali. Tapi dalam konotasi secara umum itu adalah dosa. Dosa ini Allah sendiri menjamin kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dengan beristighfar, kita yakin kalau itu mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan. Tapi dosa yang berasal dari hablum minan nas, ini kalau tidak mendapatkan permaafan yang tulus dari yang bersangkutan, kayaknya sulit untuk melepas dosa tersebut. Tapi kalau mendapatkan permohonan maaf dibalas dengan permaafan yang tulus, insya Allah dosa yang melekat di hati kita akan rontok, akan hilang. Bermula dari hati yang bersih, komitmen yang bagus, maka untuk melaksanakan tugas mencerdaskan anak bangsa ini insya Allah akan lebih mudah. Oleh karena itu di momen halal bihalal tahun 1444 Hijriah ini nanti kami harapkan Bapak Ibu semua tidak terkecuali kita betul-betul ikhlas untuk memaafkan teman yang satu, teman yang lain, Bapak Ibu yang satu dengan Bapak Ibu yang lain. Sehingga dengan bersihnya hati kita, insya Allah kita melangkah akan lebih mudah. Dan kita umpama saja guyon dan lain sebagainya, saya yakin juga lebih cair. Dengan seperti itu, harapannya apa yang kita inginkan akan mudah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah saya pribadi selaku pihak yang dituakan di SMK Negeri 1 Pakis Haji merasa dan menyadari bahwa selama saya berhubungan dengan panjenengan semua tentunya tidak lepas dari khilaf dan salah. Khilaf dan salah ini akan menghasilkan konklusi yaitu dosa atau kotoran hati. Oleh karena itu dengan ikhlas baik lahir maupun batin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Pakis Haji. Begitu pula dengan Bapak kita, Ketua Komite beserta jajarannya, Pak Sugiono beserta Bapak-bapak pengurus komite sekolah, atas nama pribadi maupun kelembagaan, kami merasa dan sadar bahwa terjadi kekhilafan, kesalahan dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ustadz Hanafi boleh dikatakan tidak merupakan semacam kelompok atau lembaga yang terkait dengan SMK Negeri 1 Pakis Haji, tapi secara individu, secara periodik, selapanan kami selalu berhubungan dengan Ustadz Hanafi. Oleh karena itu mungkin suguh aruh dan lain sebagainya ada yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebaliknya, kadangkala saya juga agak jengkel ada teman yang masuk kelas agak terlambat gitu. Berarti jenengan punya dosa dengan saya, membuat jengkel saya kan gitu. Terus kadangkala mendahulukan kepentingan yang sekiranya menurut pandangan saya itu lebih penting ngajarnya daripada kepentingan pribadi penjenengan. Itu juga penjenengan punya dosa terhadap lembaga, karena lembaga ini ada yang katakanlah yang dituakan yaitu saya, penjenengan punya dosa terhadap saya. Apapun yang penjenengan timbulkan sehingga menimbulkan dosa, maka saya selaku pihak yang dituakan Bambang Winiarto memaafkan kekhilafan, kesalahan penjenengan semua. Sehingga di momen halal bihalal pada pagi hari ini resmi
bahwa saya memaafkan kekilafan, kesalahan panjenengan semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga apa yang kita lakukan tersebut, mulai dari puasa, memaafkan, dan lain sebagainya, kalau dalam istilah bahasa populer itu adalah minal aidin wal faizin, itu oleh kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan jawaban taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada majelis ini. Semoga dengan halal bihalal ini beban kita dalam hal muamalah selama tahun-tahun kemarin itu akan hilang dan kita kembali kepada fitrah manusia yang bersih dari dosa, maka kita menjalankan tugas, kewajiban, amanah dan sebagainya akan lebih ringan dan lebih efektif. Dan agar ini tidak menimbulkan dosa lagi, nanti di tengah-tengah acara majelis ini, sekitar jam 10 kurang 5 menit, saya meninggalkan majelis ini, karena saya harus mengikuti arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi bukan menghindari Ustadz Hanafi, bukan ya. Apalagi menghindari penjenengan. Penjenengan itu adalah ya teman, ya istilahnya apa ya, adik, bahkan ada yang seusia anak saya dan sebagainya. Itu adalah bagi saya adalah pihak-pihak yang perlu saya banggakan. Dan marilah kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan tentunya melalui komunikasi dan koordinasi agar tugas tanggung jawab kita selaku pengelola pendidikan di SMK Negeri 1 Pakis Aji ini bisa berjalan dengan baik, efektif, bermanfaat, dan membuahkan amal soleh buat kita semua. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Bambang Winiharto atas sambutan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Pakis Aji. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Pakis Aji. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Sugiono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Bambang beserta jajarannya, Bapak Ibu guru semuanya. Yang kami hormati juga Ustadz Hanafi yang nanti akan memberikan maidul kasanahnya. Dan adik-adik mungkin kalau ada juga yang kami hormati dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di aula SMK Pakis Aji ini. Tak lupa salawat salam kami aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhirul kiamat. Bapak, Ibu, guru semuanya yang sangat dihormati, kami atas nama atau mewakili daripada Komite SMK Negeri 1 Pakis Aji mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi semua kesalahan dari kami mewakili komite, yang kami sengaja dan yang kami tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena ada dua hal ya, kabul minanas dan kabul minallah. Hubungan kita manusia dengan manusia itu harus saling bersalaman ketika kita sudah menjalankan puasa 1 bulan. Mudah-mudahan puasa kami yang 1 bulan penuh bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan panjenengan
kalau sudah bersalam-salaman itu katanya seperti lembaran kertas putih nanti Pak Ustadz nggih. Jadi kita mudah-mudahan dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, yaitu nanti Allah yang akan menentukan. Katanya seperti itu. Jadi sekali lagi kami terima kasih sekali atas diberikan waktunya dan mudah-mudahan acara ini bisa kami lestarikan. Karena budaya halal bihalal itu kelihatannya di Indonesia gitu Pak Ustadz ya. Di luar-luar sana tidak ada dan budaya yang baik ini harus kita lestarikan. Malah khususnya di Jawa, gitu, Pulau Jawa. Kalau yang sudah di Irian, di Kalimantan kelihatannya ya ada, tapi tidak seperti di Pulau Jawa dan khususnya Jawa Tengah itu di halal bihalal itu. Monggo halal bihalal ini kita lestarikan, gitu. Kita budaya yang baik ini tetap kita uri-uri, tidak usah kami tinggalkan karena budaya ini budaya baik. Dan kemarin Lebaran ini 2 hari, 2 hari tidak usah dipermasalahkan. Sing bodo Jumat, sami saja baik, yang Sabtu juga baik. Malah kami punya saudara itu, aku milih bodo sing dhisik untuk kortingan, posone 29. Aku milih bodo sing dhisik. Tidak masalah itu karena sama-sama betulnya kan. Kita kan ngikuti aja, ngikuti wong sing dhuwur-dhuwur wae lah, sing ngerti apa dhewe sing nganut wae, Bodo Jumat nggih padha wae apik, bodo Sabtu nggih apik, tidak usah dipermasalahkan. Nggih itu. Jadi sekali lagi kami yang mewakili dari komite nggih mengucapkan banyak terima kasih dan karena mungkin yang bapak-bapak komite yang lain tidak bisa rawuh karena ada halangan mungkin nggih, tidak bisa rawuh, ya mohon maaf dan mudah-mudahan dimaafkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Sugiono selaku Komite SMK Negeri 1 Pakesaji. Memasuki acara yang kita nanti-nantikan yaitu Mauidhah Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanafi Al-Hafidz. Kepada beliau Ustadz Hanafi Al-Hafidz kami persilahkan. Mboten ketok ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli wa mathratun fil mali wa mansa'atun fil athari aul kama qol amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, beliau Kepala Sekolah SMKN 1 Pakesaji, Bapak Dr. Andes Bambang. Yang kami hormati pula
beliau selaku kepala atau ketua komite SMKN 1 Pakes Aji, Bapak Dr. Andes Sugiono. Juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sebagai tenaga kependidikan di SMKN 1 Pakes Aji yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita. Sehingga dengan karunia tersebut kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di acara yang mulia ini, yaitu acara halal bi halal, bukan haram bi haram. Maka acara halal bi halal ini yang sebelumnya mungkin ada hal-hal yang membuat kita haram karena dosa yang kita lakukan, dosa yang hubungannya dengan sesama, maka dihalalkan di waktu ini. Maka jangan sampai yang halal ini diharamkan kembali dengan kita melakukan hal-hal yang menyakiti atau mengganggu saudara-saudara kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti saya banyak pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa nggih? Nggih. Mungkin bahasa Jawanya agak dicampur-campur sedikit bahasa Jawa. Karena memang bahasa Jawa niku agak nopo nggih, agak sulit. Kadang kita ingin menghormati orang lain tapi jatuhnya malah membanggakan diri sendiri. Lagi ngapain Mas? Tidur, kita sedang tidur. Maka kita sampaikan kulo nembe sare. Kulo nembe. Inginnya nopo nggih? Memuliakan orang lain, tapi jatuhnya malah membanggakan diri sendiri. Lah ini bahasa Jawa. Dan ada kesulitan-kesulitan yang lain yang mestinya juga mesti kita uri-uri bahasa Jawa nggih. Jangan sampai ditinggalkan. Cuman faktanya memang hari ini anak-anak muda mulai kurang minat dengan bahasa Jawa, apalagi sampai bahasa yang sangat halus nggih, kromo inggil, itu berat sekali. Lawang kalau ada sambutan, kalau yang nyambut itu dia nopo nggih, kalau di wayang itu sebagai apa sih? Yang mimpin wayang biasanya niku dalang. Itu kalau yang nyambut dalang sudah nggak ada yang paham. Itu paling ditinggal main HP karena nggak paham. Bahasa Jawa begitu. Lawang contoh kecil mawon nggih. Ngerti bahasa Jawa yang bagus napa? Ngertos. Supaya bahasa Jawa yang bagus napa? Supados. Lek wedi bahasa Jawa yang bagus napa? Wedos. Kan ngoten. Menapa? Ajrih, gitu. Lah kula nate lho. Wedi itu batin kula nggih sae, tapi sing medal malah wedos, digeguyu wong kok. Nggih niku salah satu nggih. Jadi bahasa Jawa memang bahasa yang mestinya kita jaga memang, cuman dalam prakteknya memang lumayan sulit ngoten. Terus mangke nggih sekalian saya minta maaf kalau nanti dalam kami campuri bahasa Jawa kemudian kurang berkenan di hati panjenengan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Waduh, ngapuntenipun, Pak. Oh, nggih. Terus suwun. Nggih, Pak. Nggih, mugi-mugi diganti. Mpun rodok ketok nggih, Bapak Ibu nggih. Ngapuntenipun, panci cilik ngoten, dados cilik tapi pun gadah cilikan. Ngoten to nggih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang setiap momen lebaran itu pasti diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, terutama di Indonesia. Ada dua amal soleh yang memang disyariatkan dalam agama. Yang pertama yaitu
memaafkan, dan yang kedua adalah silaturahim, atau kalau dalam bahasa Indonesia di KBBI silaturrahmi, kalau dalam bahasa Arab silaturrohim. Ngatan ngangge rohim, kalau bahasa Indonesia silaturrahim. Walaupun dipakai di bahasa Indonesia dua-duanya boleh saja. Ada dua hal ini. Kemudian tadi saya tanya waktunya ke Pak Sujai. Oke. Berapa lama Pak? Tadi piyambake menyampaikan monggo terserah Ustadz. Nah terus kalau sampaikan mangkih lek pas kula ngisi, ketoke kok mulai kelihatan bosen, mangkih tak lebari. Ngoten. Sepakat nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, pokoknya lek mulai agak bosen, nampak bosen, jenengan sudah nggak fokus, kita selesaikan. Cuman dua hal ini yang akan kami bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama yaitu memaafkan. Kami nggak menyampaikan meminta maaf. Oh nggih, kelupaan. Astagfirullah. Di awal tadi kami lupa menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memaafkan. Kalau kita teliti dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi, maka antara meminta maaf dan antara memaafkan itu redaksi perintahnya, anjurannya lebih banyak memaafkan dibanding apa? Meminta maaf. Bukan tidak utama, minta maaf silakan. Perlu juga. Cuman dalam redaksi hadisnya itu lebih banyak dan lebih sering menggunakan memberikan maaf. Memberikan maaf ini tanpa syarat Bapak Ibu. Tidak perlu kita nunggu orang tak antena nih. Di njaluk maaf ring aku tara. Lek njaluk maaf tak maaf nih. Lek ora sudia. Lho nggih mboten. Jadi amal kita itu terlalu tergantung kepada orang lain dan itu justru menyusahkan hati kita, Pak. Leres mboten? Nggih. Orang yang membuat salah kepada kita itu setiap malam tidurnya gluntang, gluntung nyuwanti. Kita yang dizolimi barangkali, kita yang kemudian disalahi oleh dia, malah nggak bisa tidur. Kenapa? Mikir nih DE. Rak malah enak dia susah kita. Nggih mboten? Nggih. Loh betul nih Pak. Maka jangan kita memaafkan orang lain, nunggu orang lain minta maaf kepada kita. Maka kata-kata yang sering disampaikan oleh orang itu, saya sudah maafkan engkau sebelum engkau minta maaf. Ini yang bagus. Jangan sampai kebahagiaan kita tertunda karena menunggu syarat orang lain minta maaf kepada kita. Itu terlalu remeh dan itu menyibukkan kita, menyusahkan diri kita. Maka ada kisah yang menarik. Dan ada perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh cicit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putranya Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin ini, bapak beliau Sayyidina Husain, itu mati syahid di Karbala. Karena kepala beliau dipenggal oleh sebuah kaum dan keluarga beliau kerabatnya juga dibunuhi. Kezoliman apa yang lebih besar dibandingkan membunuh orang? Sekalipun begitu, orang-orang yang ikut serta dalam pembantaian keluarga Ali Zainal Abidin ini dimaafkan semua oleh Ali Zainal Abidin. Bahkan di usia mereka yang ikut serta membantai keluarga cucu Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan banyak kekurangan akal. Jadi banyak di antara mereka jadi gila, stres, edan. Betul, dalam sejarah begitu. Maka ketika usia yang sudah tua itu tidak ada yang ngurus, justru yang ngurus itu siapa? Yang ngurus itu Ali Zainal Abidin. Mereka yang tak mampu untuk kemudian nyari makan karena otaknya terganggu. Karena sebagian gila itu diberi makan setiap hari oleh Ali Zainal Abidin. Orang-orang pun protes karena melihat kok ada orang semacam ini. Yang membunuh bapakmu, yang membunuh kerabatmu, kenapa engkau perlakukan begini? Kata beliau begini, orang yang menyimpan dendam itu ibarat orang yang memakan racun,
kemudian dia berharap dengan memakan racun itu orang lain yang terkena racunnya. Mungkin boten sih, kita pengen mencelakai orang lain karena ini balas dendam, minum racun untuk diri kita. Harapan kita kalau kita minum racun, orang lain yang kita dendam itu mati. Sakit boten? Nggak bisa gitu loh. Maka orang yang menyimpan dendam itu ibarat begitu, dia itu justru menyimpan penyakit yang ada dalam hatinya. Setiap tambah hari, tambah waktu, bukan kemudian semakin bahagia, tapi justru dia semakin sibuk memikirkan kok dia nggak minta maaf sama saya sampai hari ini. Jangan demikian Bapak. Maka kita jangan sampai menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Sudah, dia nggak minta maaf, terserah. Minta maaf, alhamdulillah. Yang penting kita maafkan mereka. Abot tat, nggih abot dong. Saya nyampaikan ini berat Pak. Saya sering ngeten ngapunten nih. Saya sering nyampaikan sesuatu tentang sabar. Jadi saya menyampaikan ini pun sudah berdoa, ya Allah, kula memang bisa menyampaikan. Tapi mboten kertos kalau saya ditimpa ujian semacam orang lain yang ditimpa ujian, disakiti oleh orang yang apakah saya bisa maafkan dia, saya tidak tahu ya Allah. Saya mohon kepadamu ketika saya menyampaikan, jangan engkau uji aku sebagaimana yang aku sampaikan begitu. Nggih, saya beberapa kali Pak, saya pernah nyampaikan tentang sabar. Sabar ketika ujian itu menimpa anak kita harus sabar. Beberapa hari setelah saya nyampaikan itu, anak saya sakit. Anak saya sakit itu masih hangat di otak saya ketika saya nyampaikan tentang apa? Sabar. Ya Allah, nyampe ke gampang, sabar. Ngomong sabar itu gampang, sabar. 1 detik beres, sabar. Tapi prakteknya Pak, abot. Malam nggak tidur, gantian sama istri, ya Allah. Makanya memang Masya Allah. Ini saya nyampaikan tentang maafkan orang lain itu bukan hal yang mudah. Tidak mungkin itu keluar, tidak mungkin itu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Paling tidak kita sampaikan dan kita bahas ini. Agar apa? Agar paling kalau kemudian kita menyimpan dendam kepada orang lain itu, kita banyak istighfar kepada Allah. Biar kita selalu merasa kurang baik. Kita selalu merasa kurang pas. Jadi saya masih menyimpan dendam kepada orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita punya masalah dengan orang lain atau orang lain berbuat salah kepada kita, segera maafkan. Caranya pripun tat? Jenengan cari alasan sebanyak apapun agar jenengan bisa maafkan dia. Cari nopo? Mungkin jenengan cari, ya Allah dia pernah berbuat baik sama saya. Cari kebaikan dia. Atau cari yang lain, ya Allah namanya manusia ya wajar dia berbuat salah. Cari apapun Pak yang membuat jenengan bisa memaafkan dia. Termasuk cara untuk memaafkan orang lain adalah kita mengingat dosa kita yang terlalu banyak kepada Allah. Kita ini diciptakan Allah, sejak dalam kandungan sudah diberi rizki oleh Allah, sampai sekarang yang berikan rizki itu Allah. Kita banyak dosa, sekalipun banyak dosa, Allah pun membuka pintu maaf kepada kita. Itu Allah yang menyediakan semuanya untuk kita. Lawang kita sama teman kita. Kan ngoten nggih? Kita beri apa sih sama dia? Korban kita ke dia itu seberapa sih dibandingkan Allah untuk kita? Kok sampai kita tidak mau maafkan dia? Mari Pak. Dan saya baca secara medis, orang yang menyimpan dendam itu dia menyimpan penyakit. Dan lama-kelamaan itu akan merusak otak dan hati dia. Tapi orang ketika dia mampu memaafkan orang lain, maka akan ada kesehatan jiwanya. Jiwanya menjadi sehat. Maka orang kalau menyimpan dendam, Pak, lama-kelamaan kejiwaannya terganggu, pasti. Estu, dikit-dikit tersinggungan. Maka ngapuntenipun, mari kita berusaha belajar untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu gadah ponaan. Ponaan berarti putranya sinten? Putranya Pak Le atau Pak D ya, punya. Itu sejak kecil yang ngurusi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makannya, apanya diurusi semua karena dia miskin, tidak punya bapak. Makan, minum ditanggung semua oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lah suatu hari putri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu mendapatkan fitnah bahwa beliau telah melakukan perzinahan. Istri Nabi nih, tapi difitnah oleh orang beliau telah melakukan perzinahan dengan salah seorang sahabat. Naudzubillah.
Dan Allah langsung mensucikan dan membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dari langit karena turun Al-Qur'an di surat An-Nur itu ya. Dan yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, ponakannya, itu ikut menyebarkan fitnah ini, ikut menyebarkan berita hoax ini, ikut menyebarkan, betul itu dia ikutan dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq ini ngertos kalau ternyata ponakan yang dia biayai, pendidikannya apapun dibiayai semuanya. Tidak keluar sepeser pun uang dari dia, tapi dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq memboikot dia. Setelah tahu kalau dia ikut menyebarkan berita bohong tentang putrinya itu, beliau enggak lagi memberikan makan dan minum kepada ponakannya. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba sampai akhir ayat ini. Kemudian Allah firmankan, Allah menyuruh Abu Bakar Siddiq apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya engkau maafkan dia dan berlapang dadanglah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah engkau suka kalau Allah mengampuni dosamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian turun firman Allah itu langsung memaafkan ponakannya itu dan kembali membiayai ponakannya itu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz tentang ayat ini, siapa yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka carilah ampunan dari Allah itu dengan banyak memaafkan manusia. Siapa yang ingin mendapatkan maafnya Allah, maafunya Allah, maka sering-seringlah memaafkan manusia. Nah, dan sampai ada kisah yang luar biasa. Ini kisah penghuni surga, Bapak Ibu. Ini kisahnya cukup masyhur. Kisah tentang salah seorang calon penghuni surga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan 3 kali berturut-turut. Jadi di zaman Nabi itu ada salah seorang pemuda Ansor. Ketika Rasulullah itu sedang duduk di depan Masjid Nabawi, pemuda Ansor ini lewat. Sebelum lewat, Rasulullah itu sudah nyampaikan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepadamu salah satu penghuni surga? Maka sahabat mengatakan, baik wahai Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Maka sebentar lagi akan datang lewat di depan kalian laki-laki penghuni surga. Laki-laki penghuni surga yang lewat ini bukan kemudian pakaiannya bagus, sandalnya nggih dipakai, enggak. Tapi laki-laki penghuni surga yang dikatakan oleh Nabi itu lewat, itu sandalnya ditenteng dengan tangan kiri dan wajahnya masih basah karena bekas air wudhu. Sahabat pun heran, cara wong kene wong koyo ngene penghuni surga iki kok ngendi ngono. Besoknya ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat sama, dari kedua Rasul mengatakan sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian laki-laki penghuni surga. Yang lewat orang yang sama seperti hari yang pertama. Jadi pakai sandal tapi ditenteng, wajahnya bekas air wudhu. Di hari ketiga pun sama, Rasul mengatakan, maukah aku sampaikan kepada kalian bahwa sebentar lagi akan datang di depan kalian laki-laki penghuni surga, orang yang sama. Maka salah seorang sahabat itu bangkit. Bangkit kenapa? Mengejar orang itu. Kemudian dia nyampaikan sahabat ini, wahai sahabatku, aku sedang ada masalah dengan bapakku. Nyodok ngapusi. Tapi ngapusi niatnya apa? Baik. Lu ada ngapusi yang boleh tak? Ada ngapusi yang boleh, Pak. Ngapusi yang boleh diantaranya apa? Ngapusi untuk melerai 2 orang yang bertengkar. Itu angsal ngapusi. Nggih, tapi enggak boleh digunakan untuk ngapusi kepala sekolah, ampun. Digunakan untuk ngapusi, mboten. Ngapusi memang keadaannya penting, ngoten. Daripada orang ini bertengkar, lebih baik saya hapusi. Nggih, itu boleh saja. Sahabat mengatakan, aku ingin menginap di rumahmu karena aku ada masalah dengan bapakku. Akhirnya sahabat yang kata Rasulullah itu 3 kali disebutkan penghuni surga, mempersilahkan, monggo. Di malam yang pertama, beliau tidur di sahabat ini. Beliau tidak dapati amal yang istimewa. Waktu sholat malamnya biasa mawon, bar nggih tidur sudah. Subuh sampai seharian tidak puasa. Enggak puasa sunnah. Sunnah nggih mboten wajib. Enggak puasa sunnah, biasa mawon. Amalipun tidak sebagaimana sahabat yang kemudian amalnya tidak, biasa mawon. Hari kedua nggih sami, hari ketiga nggih sami. Sampai hari yang ketiga beliau pamit. Wahai sahabatku, akhirnya cerita. Saya itu sakjane ndak punya masalah dengan bapakku. Cuman sebenarnya kalau itu pengen ngertos amalin jenengan niku nopo sih?
Kok sing ping 3 baginda Nabi Muhammad SAW itu ndawuhake jenengan penghuni surga. Kata sahabat ini karena saking nopo kita waduknya beliau mengatakan, saya tidak ada amal yang istimewa melainkan yang kulihat itulah amalku. Maka karena sudah 3 hari nggak dapat apa, jawabannya pun begitu, akhirnya beliau pergi. Sebelum pergi dipanggil oleh sahabat ini, wahai sahabatku kemarilah. Aku memang tidak punya amal yang istimewa yang nampak orang lain, tapi aku punya amal. Amalku adalah, ini yang penting Bapak Ibu. Sebelum tidur, aku hilangkan rasa dendam yang ada dalam hatiku. Pokoknya setiap malam sebelum tidur, aku hilangkan rasa iri dan dendam kepada saudara-saudaraku. Masya Allah, dengan amal itu orang lain tidak tahu, tetapi dia menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Abot tetat nggih, Pak. Tapi mari kita berusaha untuk melakukan. Sekalipun jenengan amal soleh yang nampak oleh orang jarang, di jamaah biasa mawon, tidak tinggi-tinggi banget, tetapi ada amal hati yang itu bisa menentukan surga dan nerakanya kita. Maka marilah kita menjadi pemaaf, jangan menjadi pendendam. Sekalipun dia sering menyakiti kita, maafkan. Sekalipun dia yang salah, Tat, tak tunggu anten Tat. Lek ndek rak jaluk maaf rak bakal tak maaf ke. Ngapunten nih Pak. Makin lama-lama lo begitu, dia seneng-seneng dan nikmat-nikmat, kita yang susah. Sudah biarkan mawon. Lek kita pikir terus, nanti yang terganggu adalah kejiwaan kita. Dia nyantai, kita susah. Dia bisa tidur, kita tidak bisa tidur. Karena mikir dia. Termasuk sinten murid-murid kita. Maafkan Bapak Ibu. Nggih. Kalau murid kita yang nakal itu kemudian kita tidak maafkan. Maafkan bukan berarti nggak menegur dan nggak ngarahkan, nggih mboten. Jar kita, saya sudah maafkan dia, terserah dia mau ngapain, mboten ngoten. Maafkan nggih tetap diarahkan, tetapi kalau dia salah nggih tadi kita hilangkan dendam yang ada pada hati kita. Termasuk anak-anak kita. Ngoten. Jangan sampai menjadi seorang ibu ketika anaknya kemudian berbuat salah kepada kita, kita sampai kemudian mengingat-ingat kesalahannya bertahun-tahun sebagaimana yang terjadi di artis. Jenengan tentu tahu salah seorang artis yang nikah dengan komika. Ngertas nggih? Itu ibunya bertahun-tahun, Pak. Nggih. Nasallallahu alaihi, semoga bisa memaafkan nggih. Itu Masya Allah Pak. Jangan sampai demikian. Kita menjadi seorang ibu, seorang bapak, jangan sampai kemudian kita menyimpan dendam kepada anak kita. Kalau kita simpan dendam kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita nggak akan menjadi anak yang baik. Justru semakin hari mereka akan semakin buruk akhlaknya. Mari kita maafkan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu satu tema, memaafkan, saling memaafkan, abot tat abot. Yang kedua ini tentang silatur rahim atau silatur rahmi. Dua-duanya boleh. Silaturahim boleh, silaturahmi boleh, di KBBI juga dibenarkan. Cuman kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, karena itu bahasa serapan dari bahasa Arab, itu silatur rahimi, mboten silatur rahmi. Karena ini bahasa serapan dari bahasa Arab, bukan hanya dari bahasa Arab, tapi serapan dari ajaran agama, maka kita harus kembalikan definisi pengertian silaturahmi menurut agama niku napa. Karena ngapuntenipun, pemakaian silaturahim atau silaturahmi di Indonesia ini banyak yang kurang pas. Saya pernah dapati ada sebuah grup ngoten ngajak kumpul alumni. Itu dia motivasinya pakai hadis. Nggih, motivasi pakai hadis. Ayo kumpul alumni, disebutkan hadis. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan lapangkan rizkinya dan Allah panjangkan umurnya. Ditambah lagi, sing ra gelem melu kumpul alumni, engko umure pendek, rizkine nggih seret. Ngapuntenipun, pemakaian ini kurang tepat. Nggih, kenapa demikian? Menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim,
Ini ngeten nggih, ini diskusi monggo. Jadi jenengan mangke ada pertanyaan atau menyangkal pernyataan kami bisa didiskusikan, betul apa? Imam Nawawi rahimahullah, imam yang bermadzhab Syafi'i, itu beliau mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, itu mengatakan begini. Silaturahim hiyal ihsan ilal aqarib. Nah, ini dari definisi ini itu sudah kemudian menunjukkan salah kaprahnya pemakaian silaturahim dan pemaknaan silaturahim di Indonesia. Kalau dipakai monggo, cuman kalau kemudian yang dimaksud silaturahim sesuai dengan pengertian dalam ajaran Islam, tidak bisa. Beliau mengatakan silaturahim itu hiyal ihsan ilal aqarib, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat. Sedangkan kalau pemakaian di Indonesia namanya silaturahim itu adalah berkunjung baik ke rumah orang tua, ke rumah saudara, ke rumah konco plek, ke rumah pacar, ke rumah calon mertua, itu disebut apa? Silaturahim, nggih mboten? Nggih. Maka kalau definisi syar'i sesuai syariat itu ngeten. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia perbuatannya, amalnya itu terbatas, tetapi objeknya sangat luas. Kalau definisi sesuai syariat adalah perbuatannya sangat luas, objeknya terbatas. Kebalik ya. Kalau dalam syariat namanya silaturahim itu berbuat baik. Berarti apapun tat, nggih. Enggak cuman berkunjung, apapun kebaikan itu bisa disebut bersilaturahim. Maringi arto walaupun sekedar transfer, mboten datang ke rumah, itu juga bisa disebut silaturahim. Kalau di Indonesia datang itu silaturahim, ke siapa? Umum sekali, ke teman silaturahim, koncoplek silaturahim, enggak. Kalau dalam definisi syar'i, silaturahim itu objeknya hanya karib kerabat. Dados lek wonten hadis barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibukakan rizkinya, silahkan bersilaturahim. Maka yang dimaksud di hadis itu adalah silaturahim ke karib kerabat. Lek konco tat, mboten lebet Pak. Tapi angsal tat, lek kula ngagem silaturahim, tat saya mau silaturahim ke teman, boleh. Tapi jangan meyakini hadis itu, mboten masuk. Mboten. Nah, lalu pertanyaannya, silaturahim yang paling utama itu ke siapa? Silaturahim yang paling utama itu kepada kedua orang tua. Maka disebut silaturahim. Rahim ini artinya apa? Rahim itu rahimnya perempuan, rahimnya wanita. Maka silaturahim itu menjaga tali kekerabatan yang ada hubungannya dengan rahim. Loh Bapak berarti enggak usah tato, enggak ada hubungannya dengan rahim. Bapak memang bukan mengandung rahim, tapi beliau yang memasukkan rahim ke rahim gitu loh. Jadi itu juga disambung, maksudnya begitu. Bukan kemudian Bapak enggak. Jadi disebut silaturahim itu memang menyambung yang ada hubungan dengan rahim. Berarti nggih karib kerabat. Nah, dan jadi hadis itu kalau digunakan untuk motivasi kumpul keluarga, angsal. Tapi kalau digunakan untuk kumpul alumni, ndak bisa, ngaten. Tapi apa ndak utama notat kita ketemu teman, kemudian ngobrol, utama. Kemudian kalau kita nganu datang ke kiai tat, niku namin apa? Namanya ziarah, ziaratus solihin. Maka ziarah atau jarah lek bahasa Jawa itu enggak cukup tidak hanya ke kuburan mawon, tetapi ke orang-orang soleh juga disebut ziarah, artosipun berkunjung. Ngaten. Dados niku yang disebut silaturahim. Kalau dalam definisi syar'i, objeknya terbatas, perbuatannya sangat luas. Maka kata beliau silaturahim itu ala hasbil wasil wal mausul. Silaturahim itu disesuaikan dengan kondisi orang yang menyambung tali silaturahim dan sesuai dengan kondisi orang yang disilaturahimi.
Ngeten. Maka kata beliau fatarotan takunu bilmal. Terkadang silaturahim itu dengan harta. Lek wong sugih silaturahim ngangge harta. Fatarotan takunu bil khidmah. Terkadang silaturahim itu dengan khidmah membantu. Lah ini cocok untuk kita yang mungkin tidak banyak uangnya. Maka contoh, ada saudara yang sedang bangun rumah dan akan masang genteng. Silaturahimnya orang yang kaya, saudara yang kaya, sedangkan dia berada di daerah yang lain, cukup silaturahimnya transfer uang lo Kang lo kanggo selamatan ngunggah ke genteng kan ngoten. Silaturahimnya saudara yang dekat tapi nggak punya uang, nopo silaturahimnya bentuknya datang bantu ngunggah ke genteng. Niku caranya Pak. Maka silaturahim tidak mesti datang. Ada saudara di luar sana jauh sekali sudah sakit-sakitan. Kemudian saudara yang di Jawa ngomong, "Bo, uang kok saya tahu silaturahim." Tidak bisa begitu. Yang sakit silaturahimnya dengan apa? Dengan ucapan doa. Ya Allah, saudaraku yang di Jawa ini, semoga engkau berikan rizki, semoga engkau sembuhkan penyakitnya. Itu bentuk silaturahimnya. Maka silaturahim itu luas, dengan harta bisa, dengan bantuan tenaga bisa, dengan ucapan pun bisa. Yang kemudian yang selanjutnya yang kami jelaskan, silaturahim yang paling utama adalah silaturahim menyambung tali persaudaraan untuk saudara kita yang memutus hubungan silaturahim. Bahkan Rasulullah mengatakan laisal wasil bil mukafi. Hakikatnya orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan orang yang menyambung kepada orang yang berbuat baik kepada kita, enggak. Tetapi bersilaturahim itu adalah menyambung kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Jadi kalau ada orang mutus hubungan dengan keluarga kita Bapak Ibu, itu justru jenengan harus sambung, datangi. Itu hakikat silaturahim, menyambung yang putus. Jadi kalau kita bersilaturahim kepada keluarga, karib kerabat yang suka membantu kita, itu biasa. Nggih, ndek ngapiki aku tak apikane. Biasa niku Pak, memang begitu rata-rata orang. Tapi itu nomor 2, yang nomor 1, yang paling utama silaturahim itu kalau wonten dulur niku mboten nate rawuh, mboten nate berkunjung, bertahun-tahun nggak pernah ngebel. Jenengan sambung, itulah silaturahim yang paling utama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abot. Nggih, dalam syariat ngoten, Pak. Dalam syariat itu yang paling utama, kita bersilaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Termasuk pula apa? Sedekah yang utama itu kita sedekah kepada orang yang pelit, sugih pelit. Itu jenengan sedekah ben sadar. Abot nggih. Itu Pak, justru semakin berat itu maka semakin banyak pahalanya di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Maka ini berat. Maka ngapunten nih, kalau ada adik kita punya tanah, Pak. Adik kita ngerebut tanah kita. Padahal sudah dibagi oleh bapak ibu kita, direbut. Itu jangan sampai jenengan diamkan dia bertahun-tahun dan dia jenengan simpan dendam, jangan, Pak. Terus pripun tat pun maafkan, abot tat maafkan. Sekalipun dia masih benci kita terserah, jenengan maafkan saja. Itu Pak, itulah bentuk silaturahim yang paling utama. Kalau jenengan malu untuk datang ke dia, kirim WA. Saya mohon maaf Dek, kalau saya ada salah. Sudah. Insya Allah tanggungan jenengan di hadapan Allah sudah beres. Tinggal dia di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian kita punya saudara nopo berlaku buruk kepada kita, ngerebut warisan kita dan lain sebagainya. Kemudian kita menyimpan dendam kepadanya dan kita putus hubungan silaturahim. Jangan sampai Pak. Kalau terus pripun tat ngalah, sudah kita maafkan dia dan kita tetap sambung tali silaturahim dengan dia. Momen Ramadan, Idul Fitri, Lebaran itu momen yang terbaik untuk kita saling memaafkan dan bersilaturahim. Sebenarnya minta maaf atau bersilaturahim
atau memaafkan itu kapanpun diminta dalam syariat. Tetapi nggih, malu. Banyak orang tuh malu, Pak. Nggih, malu. Enggak mau isin lah, ndek sing salah kok. Kalau kita selalu mengatakan ndek sing salah, maka bertahun-tahun pun kita enggak akan pernah maafkan orang. Sudah cukup. Baik dia yang salah atau kita yang salah, sudah maafkan. Kalau kita kemudian terus tergantung kepada orang lain, maka kita akan justru mendapatkan keburukan dari apa yang kita lakukan. Termasuk silaturahim itu banyak caranya nggih, kita doakan mereka, kita ucapkan kata-kata yang baik, termasuk napa bentuk silaturahim? Kita ziarah kepada orang yang lebih tua. Jadi ada saudara, ngeten nggih, yang sering terjadi ngeten. Ada seorang bapak dan ibu sudah sepuh. Beliau diurusi oleh anak yang terakhir. Biasanya kalau di Jawa anak terakhir itu selalu dapat rumah bapak ibu. Nggih mboten? Nggih, anak terakhir itu biasanya wis pokok iki omah iki kanggo adimu sing bontot. Biasanya ngoten. Kan ngoten nggih. Lah kemudian ketika orang kakaknya itu datang ke rumah ketika Idul Fitri, itu dia menganggap cukup. Alah penak aku, ora usah ngene kangkang mbak-mbak, engko rak do teko dhewe. Ngapuntenipun. Silaturahim yang utama atau kita ziarah ke kerabat itu adalah yang muda datang kepada yang lebih tua. Bahkan itu yang diajarkan oleh Nabi. Pernah Nabi Muhammad itu berada di Masjidil Haram ketika beliau pulang ke Mekah, kembali ke Mekah. Maka ketika berada di masjid itu Abu Bakar As-Siddiq dan orang tuanya, bapak beliau itu datang menemui Nabi Muhammad. Ditegur oleh Nabi Muhammad. Negurnya beliau gini, "Halla tarakta syaikha fi baiti hatta akuna ana atihi." Kenapa engkau tidak tinggalkan orang tuamu di rumah? Biar aku yang datang ke rumah orang tuamu. Itu Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah, al-barokatu ma'al akabir. Kebarokahan itu bersama orang-orang yang sepuh. Jadi kalau kita muda, anak terakhir, mbak-mbak kita datang, bales. Pokoknya aku kudu morongko kapan. Jangan kemudian, enak aku ya, ora usah ngondi-ndi. Karek nunggu dong omah, angko rak teko. Ngapuntenipun, itu secara syariat kurang tepat. Yang muda bagaimanapun harus datang kepada yang lebih tua. Kenapa? Karena barokah itu bersama yang lebih tua. Oke, mekaten barakallahu fikum. Alhamdulillah niki hadir di tengah-tengah Bapak Ketua Komite paling sepuh katuse beliau. Semoga kita mendapatkan barokahnya nggih. Amin Allahumma amin. Mekaten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ngapuntenipun atas kelapatan ingkang kula lakukan, kesalahan dalam berucap yang saya sampaikan nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hanafi Al-Hafidz atas mauidhah hasanah yang disampaikan, luar biasa, sangat menyentuh hati. Semoga dua amalan yang disampaikan tadi bisa membuat SMK Negeri 1 Pakis Haji semakin kokoh, kuat, dan semakin berkah dan melambung ke alam yang luar biasa, yaitu memaafkan dan bersilaturahim. Demikian serangkaian acara pada halal bihalal keluarga besar SMK Negeri 1 Pakis Haji. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Marilah kita tutup acara halal bihalal ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu ya, terutama bapak-bapak sudah ada kode, yaitu bermusafahah dilanjutkan dengan makan-makan. Oke, kita mulai saling berjabat tangan tadi ya, memaafkan lebih utama daripada menunggu maaf ya. Oke, gimana ini alurnya? Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Musik, mana musiknya ini? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. محمد اللهم صل على سيدنا 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 محمد